أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu alaihi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita sekarang membahas tentang 3 rumus kebahagiaan dan berkelimpahan berdasarkan Islamic psychology atau psikologi Islam. Mohon maaf lahir batin, saya di pengurus wilayah Asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia, di Asosiasi Psikologi Islam. Saya pun ditugaskan untuk dari likok ke likok, jadi dari kajian ke kajian untuk mengenalkan tentang psikologi Islam. Jadi saya masuk dalam jajaran pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam. Jadi mudah-mudahan apapun masalahnya, misalnya kalau sifatnya pengabdian masyarakat, misalnya nanti untuk kasus recovery misalnya, Islamic healing terapi misalnya untuk kasus Meru dan yang lain-lain, atau kasus yang lainnya yang berkaitan dengan recovery secara psikologis, kami dari pengurus wilayah Asosiasi Psikologi Islam Psikologi Indonesia untuk wilayah Jawa Timur siap mendampingi. Jadi nanti kalau misalnya daripada kadang kita ini beberapa kali sudah minta kembali ya, Semeru. Yang paling penting saya kira tidak 1 bulan 2 bulan pertama. Yang paling penting kita dari 3 bulan ke atas itu masalah recovery. Kalau kita terlalu sibuk di awal-awal, sembako dan yang lain-lain kita habiskan di awal-awal, maka kemudian bulan ketiga, bulan keempat itu dimanfaatkan oleh kaum selain di luar Islam. Jadi kaum salibis dan yang lain-lain itu kalau panjenengan tidak hati-hati, justru waktu-waktu itu yang paling penting. Sekarang untuk sembako dan yang lain-lain itu sudah melimpah, bahkan kebuang banyak yang mubadir tidak dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hasil riset dalam kasus-kasus bencana alam, yang paling rumit proses rehabilitasi atau penyembuhannya itu adalah recovery psikologi. Recovery psikologi itu kalau bisa jangan sampai nilai-nilai yang dari luar Islam itu masuk kepada mereka, sehingga mereka meyakini bahwa Islam tidak jauh lebih baik daripada yang mereka yang mendatangi. Jangan sampai ini diambil kesempatan ini oleh kaum Nasrani. Kalau bisa panjenengan recovery inilah yang paling penting, dan recovery yang paling penting dalam kasus-kasus traumatik seperti itu karena bencana alam itu adalah psikologi. Karena itu nanti misalnya panjenengan punya komunitas yang itu saya persiapkan beberapa orangnya, terus kemudian kami latih ya untuk healing teknologi terapi, dan ternyata teknologi terapi yang terbaik sampai kapanpun adalah zikrullah. Itu yang paling baik. Cuman bagaimana ini tahapannya, pendekatannya, cara membimbing terutama para akhwat, para ibu-ibu nanti yang perempuan-perempuan itu itu akan susah ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang masuk di dalam komunitas para ibu, saya kira itu jauh lebih efektif daripada bapak-bapak nanti yang menangani. Biar bapak-bapak yang menangani bapak-bapak, jadi ibu-ibu yang menangani ibu-ibu. Begini, saya sebelum berbicara tentang bahasan kita, selama ini psikologi agak sedikit dipahami yang kurang pas dalam memahami psikologi. Sebenarnya begini, psikologi itu adalah, terutama psikologi Islam itu adalah kajian atau studi tentang Islam yang dilihat dari pendekatan psikologi, dari pendekatan psikologi.
substansi keilmuannya berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemikiran ulama Islam, untuk kemudian dikaji, dianalisis dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Ya, nanti akan saya pahamkan. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif normatif. Apa itu deduktif normatif? Apa yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi aksioma psikologis yang mau tidak mau harus kita terima, karena manual terbaik itu ternyata Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada manual yang terbaik. Setiap dokter, setiap psikolog atau psikiater itu punya prognosis dan diagnosis. Masing-masing profesi itu adalah punya buku manual. Dan ternyata manual yang terbaik itu cukup di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena ada beberapa kajian yang tidak ditemukan secara empiris misalnya tentang keberadaan roh misalnya. Psikologi barat tidak mampu bisa memahami tentang ini secara detail. Tentang bagaimana malaikat, tentang bagaimana jin itu, bagaimana setan, fenomena alam akhirat, surga dan neraka. Ini ada doktrin di dalam Islam, dan itu tidak akan mungkin sampai psikologi barat atau psikologi kontemporer memahami tentang hal itu. Karena itu mudah-mudahan panjenengan semua tidak underestimate dengan keberadaan psikologi Islam. Pola pengembangannya didasarkan pada asumsi bahwa begini, Islam itu rahmatan lil alamin, ya, sifatnya universal, komprehensif, ya. Tak satu pun persoalan termasuk psikologis yang luput dari ajaran Islam. Ya. Meski kadang kita harus perlu mencari. Ya. Contoh misalnya dalam surah Al-An'am ayat 38 dan An-Nahl ayat 89 itu disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah pula yang menciptakan hukum-hukum psikologisnya. Tentang masalah fitrah, psikologis banget. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa'abawahu aw yuhawwidanihi ayyubajisani aw yansarani. Tentang masalah fitrah, tentang roh, ya, tentang roh. Wa yas'alunaka 'anil roh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Itu psikologis banget. An-nafs, tentang jiwa, tentang nafs. Inna nafsa la'amarratu bisu', tentang hati, tentang qalb, tentang akal, tentang dhamir dan yang lainnya. Tidak ada dalam kajian psikologi barat, dan itu adalah murni ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu termasuk dalam elemen esensi kehidupan kemanusiaan. Cara mengembangkannya dikembangkan melalui 3 pendekatan. Pertama, spiritualis atau wahyu, mangkuli. Makanya dalam memahami ayat-ayat Allah itu ada tafsir bil mangkul, ada tafsir bil ma'kul, ada tafsir bil ma'thur. Jadi kalau spiritualis itu wahyu, cukuplah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama. Ya, apa? Wahyu mangkuli, ini cara berpikir bayani. Ya. Idza qara'tu fa idza huwal mawjud. Cukup saya membaca Al-Quran, cukup saya membaca riwayat Nabi, selesai, jelas bagaimana struktur kemanusiaan ini. Tetapi tidak selesai di spiritualis. Ada juga pemikiran-pemikiran yang sifatnya filosofis, ya. Filosofis terkontrol, ya, dengan akal. Ini yang disebut sebagai makuli. Cara pendekatannya adalah burhani. Makanya kadang cara memahami ayat-ayat Allah tidak cukup dengan wahyu biwahyu, tetapi juga dengan akal. Itu cara pendekatannya adalah makuli atau burhani. Dan yang terakhir adalah intuisi atau tasawufi. Ini cara pendekatannya adalah ithari atau irfani. Pendekatan teknologi sekarang yang kemudian hadir dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan, itu pendekatannya spiritualis, apa akal atau intuisi. Ya, tidak mungkin. Jadi menciptakan sebuah HP itu butuh dalil dulu, tidak mungkin. Karena itu pendekatan akal atau intuisi. Ketika pendekatan ini di dalam memahami ayat-ayat Allah, panjenengan harus lengkapi biar tidak pincang, nanti seimbang dan harmoni. Jadi wahyu dipakai, akal dipakai, intuisi dipakai. Gaya orang Barat itu adalah gaya rasional. Makanya kemudian mereka liberal. Ya, karena mereka tidak mengenal wahyu. Ya, liberal. Kenapa? Karena dia murni pakai akal. Ya, ini yang kadang kita pahami bahwa psikologi itu sama dengan falsafah, psikologi itu sama dengan filsafat, berbeda sangat. Ini adalah pendekatan yang dipakai. Jadi bedakan antara psikologi dengan filsafat. Jadi spiritual itu wahyu, terus kemudian akal, bil ma'qul, dan yang terakhir bil ma'thur. Gaya-gaya orang-orang timur, termasuk kita di Indonesia, itu cara berpikirnya intuisi. Ketika dalam proses pengobatan, orang-orang timur tidak perlu dibedah,
Ya kalau orang-orang barat ada tumor, ada apapun itu dibedah selesai. Terus kemudian diganti dengan yang baru. Tetapi kalau pengobatan orang-orang timur itu adalah intuitif. Tidak perlu harus merusak struktur yang sudah ada dari Allah. Justru struktur yang ada ini adalah diharmonisasi. Makanya ada pendekatan akupuntur, akupresur, energi psikologi dan yang lain-lain itu tidak perlu dirusak gitu. Tetapi pendekatan barat karena mereka murni akal sudah bedah saja. Tetapi di timur tidak perlu dibedah. Ada meditasi, ada yoga, ada zikir, kita diajarkan ya Allah, ya Allah. Ternyata tidak rusak, malah justru adalah strukturisasi kembali menjadi baik dan justru lebih baik dari awalnya. Karena itu pendekatan ini harus dipahami dengan benar. Jadi nanti pemahamannya biar tidak setengah-setengah. Coba kita lihat ini. Islam ya tidak ada. Coba kita lihat di sini. Islam ya ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain. Apa ya? Fardhu ain ilmu dan fardhu ain di dalam Islam itu ada akidah. Akidah ini berhubungan dengan rukun iman. Ya, akidah dan tauhid. Ini adalah ilmu yang harus dipelajari dan ini panjenengan harus memahami ini fardhu ain. Ya, tidak ada pengecualian. Terus kemudian ada syariah. Syariah ini berkaitan dengan rukun Islam. Ada ibadah dan muamalah. Terus kemudian ada akhlak atau rukun ihsan. Ini bagaimana yang muncul? Iya, ada akidah atau rukun iman atau tauhid, yang kedua adalah syariah atau rukun Islam, ya, yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, yang ketiga adalah akhlak, ya, atau adab, yang ini berkaitan dengan rukun ihsan. Makanya kemudian ada sumbernya dari mana? Dari ayat-ayat Qur'aniyah yang sifatnya dinullah. Dinullah ini adalah produk keilmuannya apa? Ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, ada ilmu Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, ada usul fikih, ada ilmu nahwu, ada balaghah, ada mantik, ada sirah, ada sejarah Islam. Ini adalah Qur'aniyah. Ini bersumber dari Al-Quran. Karena itu ya produk dari ayat-ayat Al-Quran itu pasti ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, ada ilmu Quran, ada ilmu hadis, ada tasawuf, usul fikih, nahwu, balaghah, mantik, sirah, dan bagaimana ayat-ayat kauniyah. Ayat ini adalah ayat luar ayat yang tertulis dalam Quran atau sunatullah. Bagaimana sunatullah itu produknya? Ada psikologi, ada biologi, ada antropologi, ada sosiologi, ada ekonomi, ada politik, ada fisika, ada kimia, ada astronomi, ada seni budaya, ada zoologi dan yang lain-lain. Itu adalah keilmuan dari Islam dan ini lahir dari ayat-ayat kauniyah. Kalau sudah mengerti seperti ini, kalau yang fardhu ain yang harus kita pahami adalah akidah, syariah dan akhlak. Itu wajib nih. Setiap pribadi muslim harus memahami tentang 3 prinsip ini. Tetapi ini menjadi fardhu kifayah. Ya, kalau kita mempelajari tentang psikologi, ya sudah yang minat psikologi saja. Yang biologi belajar tentang psikologi, kedokteran yang belajar tentang kedokteran. Ini fardhu kifayah. Kalau sudah orang umat Islam ada yang mempelajari ini, misalnya orang Islam jangan anti politik. Ya, nanti kita dibohongi terus. Mekanisme-mekanisme ini dan ternyata bersumber dari Islam, bersumber dari Quran, dan bersumber dari ayat-ayat kauniyah. Jadi maksud saya panjenengan itu biar tidak underestimate dengan psikologi. Dan maksud saya yang kedua, panjenengan itu biar jelas pemahamannya, biar tidak pincang. Selama ini psikologi itu dipahami sebagai ilmu yang gak jelas, dinilai sebagai filsafat. Padahal psikologi bukan filsafat. Berbeda. Filsafat itu adalah berdekatan untuk memahami tradisi keilmuan. Salah satunya berdekatannya adalah wahyu, akal, intuisi. 3 itu. Intuisi ini di dalamnya ada tasawufi. Ada yang sebagian kita menerima, ada yang sebagian tidak menerima. Padahal ini adalah cara pandang untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu ada 3 itu. Paham ya? Saya kira dari sini selesai. Jadi saya kalau berbicara tentang psikologi Islam, jangan biar tidak underestimate. Psikologi Islam ini jangan-jangan tasawuf. Psikologi Islam ini jangan-jangan filsafat. Ini sudah saya sangat jelas saya pahamkan. Ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Semua sumber keilmuan ini datang dari Allah, datang dari Al-Quran, datang dari ayat-ayat Al-Quran, datang dari ayat-ayat
kauniyah. Ya, saya kira itu sudah jelas. Oke, kita bahas sekarang tentang bagaimana sih psikologi Islam itu menilai tentang 3 rumus kebahagiaan dan berkelimpahan. Mudah-mudahan kalau kita merujuk pada kalender Masehi, ini kita sudah di penghujung tahun kalau merujuk ke kalender Masehi. Ada 6 ciri negara bahagia menurut World Happiness. World Happiness ini adalah sebuah lembaga yang di situ dihuni beberapa pakar, termasuk pakar psikologi kebahagiaan, kumpul di situ. Dan itu merumuskan ada 6 ciri negara bahagia menurut mereka. Pertama, kesejahteraan ekonomi termasuk ketersediaan lapangan kerja yang layak. Di Indonesia bagaimana? Ya, kesejahteraan ekonomi termasuk ketersediaan lapangan kerja yang layak. Bagaimana di Indonesia? Yang kedua, warganya itu sehat secara fisik dan juga sehat secara psikis. Jadi sehat itu kalau kita merujuk pada struktur kemanusiaan, merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, struktur kemanusiaan kita itu ada berapa? Struktur kemanusiaan kita itu ada berapa? Ada 5. Ada fisik, ada akal, ada nafsu, ada qalb atau hati, ada ruh. Ada 5 dimensi itu di dalam diri kita. Karena itu sehat itu tidak cuma sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara psikis. Kalau kita bertanya pada dokter, sehat itu karena pola makan dan pola istirahat. Tetapi panjenengan kalau tanya sama saya, sehat itu karena apa? Karena stres. Karena tidak mampu beradaptasi terhadap setiap stresor yang datang. Kalau panjenengan tanya kepada neurolog akan mengatakan, oh sarafnya itu bermasalah. Kalau panjenengan bertanya sama ustaz, sama kiai, ente kurang soleh, ente kurang soleh. Amin. Artinya ini adalah setiap disiplin keilmuan punya asumsi yang berbeda tentang sehat dan sakit. Tetapi kalau kita merujuk pada Nabi, sehat bagaimana kata Nabi? Ada inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahat jasad kulluh, wa idza fasadat fasadat jasad kulluh, ada wahya. Jadi qalb itu dipahami sebagai elemen perasaan, dan qalb juga dipahami sebagai elemen pikiran. Karena itu kalau ingin sehat lahir batin, samakan antara pikiranmu dan perasaan. Kalau kita merujuk pada standar ilmiah, kalau panjenengan belajar tentang fisika kuantum, ya ternyata dunia dan seisinya, benda yang nampak ini pada dasarnya adalah kumpulan dari molekul. Molekul itu kumpulan dari atom. Atom itu kumpulan dari partikel. Partikel itu adalah kumpulan dari kuanta. Kuanta itu kumpulan dari energi atau vibrasi. Energi dan vibrasi itu dari mana? Dari zat yang maha super energi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nampak ini nanti kalau kita hancurkan tidak ada apa-apa. Sesuatu yang ada pada hakikatnya tidak ada. Karena itu adalah kumpulan dari energi atau vibrasi. Kalau panjenengan itu diproyeksikan kepada struktur yang paling ringan mikro kemanusiaan, bahwa nasib itu kumpulan dari karakter. Karakter itu adalah kumpulan dari kebiasaan. Kebiasaan itu kumpulan dari tindakan-tindakan. Tindakan itu kumpulan dari pikiran seseorang. Pikiran itu didorong oleh perasaan seseorang. Perasaan itu hadirnya dari mana? Dari spiritualitas seseorang. Spiritual itu dari mana? Dari zat yang maha spiritual, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya panjenengan, ya, kalau kita berbicara tentang fisika kuantum, ternyata energi itu adalah yang sebenarnya tentang kita. Itu adalah energi. Energi pada diri manusia itu terletak di mana? Di akalnya dan hatinya. Di akal dan hatinya. Makanya panjenengan, kita sebagai pribadi muslim, ya, kita tidak pernah diajarkan jangan sesekali ya, berpikir yang tidak baik. Karena berpikir yang tidak baik kembali kepada dirimu sendiri. Jangan pernah berkeyakinan yang tidak baik. Jangan pernah melakukan yang tidak baik, karena kembali pada dirimu sendiri. Kalau kita berpikir positif, maka energi alam, vibrasi energi itu juga positif. Nah, inilah hal-hal yang penting. Karena itu kalau prinsip dasar ini kita pahami, dan la yasmur qaumin biqaumin asa yakuna khairan minhum wa la tanabazu bil alqab. Jadi memberikan lakop buruk kepada kelompok teman yang lain, saudaranya mikir. Karena pada dasarnya apa? Kamu memberikan lakop yang tidak baik, kamu justru tidak jauh lebih baik dari kamu yang kamu berikan. Karena itu kita mengejek antara yang satu dengan yang lain tidak boleh. Dan biasanya yang diejek tidak jauh lebih baik dari yang mengejek. Itu secara psikologis. Karena itu apa?
Ya coba bayangkan prinsip dasar ini kalau dikembangkan oleh setiap pribadi muslim, tidak ada olok-olok, tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran keyakinan yang buruk, tidak ada. Kenapa? Sehat itu harus seperti itu. Sehat itu harus sehat secara fisik, sehat secara psikis, sehat atau psikologis, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Ya, itu adalah sehat. Dan itu elemen yang digerakkan oleh vibrasi atau energi dalam diri seseorang. Makanya nasib itu tergantung pada pikiranmu dan perasaanmu. Yang ketiga, kata world happiness. Negara bahagia itu harus memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya, apapun profesinya, ya, apapun komunitasnya. Jangan diganggu-ganggu komunitasnya. Masing-masing kita itu adalah punya condongan. Ada yang condong ke A, condong ke B, condong ke C. Ada yang condong antara A dan B, banyak. Ya. Kecondongan itu dibebaskan. Ya. Dibebaskan kita untuk memilih, menentukan pilihan hidup kita, apapun profesi kita. Ada yang dokter, ya. Terus kemudian ada yang petani, ada yang pengusaha, semuanya dibebaskan. Yang keempat, kata world happiness, negara bahagia itu adalah memiliki dukungan sosial yang kuat dan kompetitif. Ya, panjenengan harus berkomunitas, panjenengan harus punya lingkup, panjenengan harus punya organisasi. Kalau tidak punya jaringan dukungan sosial, panjenengan tidak akan bergerak. Tidak akan mungkin panjenengan kemarin, ya, memberikan donasi yang begitu banyak ke Gunung Semeru di sekitarnya, bagi warga Gunung Semeru di sekitarnya, kalau panjenengan tidak menghimpun dana secara berjamaah, tidak mungkin. Karena itu, ya harus punya dukungan sosial. Dukungan sosialnya terletak, makanya banyak jamiah ini, ya, organisasi ini, komunitas ini. Dan ternyata memang sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil, kemudian menjadi besar. Yang kelima, kata world happiness, warganya harus saling memiliki semangat kedermawanan. Coba bayangkan untuk kasus Gunung Semeru, kalau kita tidak punya jiwa dermawan, tidak akan mungkin kita mau ngasih kepada mereka. Karena itu jiwa itu harus ada. Makanya semakin banyak memberi, kata Nabi, semakin kaya. Semakin banyak memudahkan urusan orang lain, kamu akan dimudahkan. Itu tadi ada indrawani abdi, man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa 'alaiha. Terus yang terakhir, kata world happiness, tingkat kepercayaan yang tinggi antara warga, termasuk terhadap pemerintah dan pengusaha. Panjenengan bagaimana? Antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, mengolok-olok atau tidak? Saya yakin tidak. Ya, kepercayaan yang tinggi, kepercayaan itu trust itu penting. Jadi bagaimana kepercayaan panjenengan antara warga yang satu dengan warga yang lain? Oh, RT ini bermasalah tuh, RT 2 aja yang bagus. Semua persoalan ini selesai dengan RT 2. Kalau tidak ada RT 2 nggak selesai nih urusan. Oh, ini karena Al-Firdaus nih, Masya Allah Al-Firdaus. Jadi ini panjenengan bagaimana? Menafikan tidak kelompok yang lain? Kalau masih punya jiwa itu, belum muslim yang sebenarnya. Ya, terus termasuk terhadap pemerintah dan pengusaha. Bagaimana kepercayaan kita terhadap pemerintah selama ini? Terbelah kita pada teman-teman. Berdasarkan hasil riset, masyarakat Indonesia 50% lebih tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah. Ayo, mau bahagia? Nggak mungkin. Coba lihat tuh, kita. Coba lihat media sosial kita. Waduh, detox semua isinya. Dan itu merusak pikiran, merusak hati. Bagaimana? Negara-negara yang lain sudah berpikir untuk bahagia, untuk menuju akhirat. Ini saya berdebat masalah-masalah seperti ini. Dan itu bertahun-tahun. Siapa itu yang rugi? Kita sendiri. Sedangkan mereka bertepuk tangan karena mereka memiliki kepentingan politik. Oh, Islam jangan sampai bersatu. Kalau Islam bersatu, dunia ini berbahaya. Makanya, sudah yang begitu-begitu. Saya salah satu ustadz yang sangat keras, ya, salah satu pribadi yang sangat keras. Jangan sampai berselisih lah. Cuma gara-gara masalah furu'iyah, masalah perbedaan pendapat madhabi, itu sudah selesai. Sudah selesai. Di kalangan para madhahib, para mujtahid, itu sudah selesai. Jangan lagi diperdebatkan sekarang. Ya, panjenengan harus bergeser, harus berpikir tentang kesejahteraan umat. Dubai, ya, panjenengan Dubai, pada saat ini diklaim sebagai negara yang berbahagia, salah satu negara yang memiliki indikator bahagia. Itu Dubai. Dubai itu menawarkan konsep ABCD untuk ukuran kebahagiaan warganya. Dubai. Apa ukuran bahagia?
bagi Dubai yang mereka sudah menuju ke sana dan diklaim menjadi negara bahagia di sana. Ingat, negara-negara bahagia di dunia ini adalah negara-negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia ini adalah mereka beragama Yahudi atau ateis. Agama Yahudi dan ateis. Padahal semuanya itu bersumber dari Islam. Kenapa kita tidak bahagia? Ya tadi itu, robot dengan masalah-masalah sepele. Gitu. Karena itu tidak pernah bisa fokus. Apa kata Dubai? A-nya affective happiness. Harus punya kebahagiaan psikologis. Bahagia, benar bahagia. Jangan-jangan kelihatannya bahagia, hakikatnya tidak bahagia. Termasuk hubungan keluarga dan antar warga. Kelihatannya Masya Allah, tampak dari luar, muslimahnya Masya Allah. Tetapi hatinya gelisah, resah, bermasalah dengan pasangannya. Bahagia tidak? Tidak bahagia. Makanya affective happiness. Jadi harus bahagia. Yang pertama itu adalah punya kebahagiaan psikologis. Ya, harus ada rasa. Harus ada rasa. Paling tidak bahagia untuk diri sendiri, untuk pasangannya, dan untuk keluarga kecilnya. Itu affective happiness, kata Dubai. Yang kedua kata Dubai, kalau negara mau pengen bahagia, yang kedua harus basic need happiness. Ya, kebahagiaan terhadap kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan keamanan. Indonesia bagaimana? Indonesia bagaimana? Alfredaus bahagia belum? Tentang basic need nih. Basic need happiness. Jadi kebahagiaan ini harus benar-benar berbasis. Ya, harus benar-benar berbasis. Termasuk kebahagiaan pokok, sandang, pangan, papan, dan keamanan. Terus yang C, kata Dubai, kalau kamu pengen bahagia, negaramu pengen bahagia, dan tidak kalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kamu harus memiliki cognitive happiness, kebahagiaan intelektual. Saya tanya panjenengan, ketika panjenengan taklim bahagia apa tidak? Bahagia, yakin? Harus. Ya, harus kebahagiaan intelektual. Jangan sampai ketika taklim panjenengan itu tertekan. Ya. Saya yakin ya tidak semua pasti ada yang tertekan. Kebahagiaan intelektual itu harus bahagia. Ketika sekolah harus bahagia, bertemu dengan orang baru harus bahagia, bertemu dengan orang yang berbeda harus bahagia, bertemu dengan kelompok yang lain harus berbahagia. Kita tidak, sudah wajahnya sudah berubah. Ya, wajahnya sudah berubah. Jadi harus pendidikannya harus bahagia, informasinya yang diterima harus bahagia, tidak informasi sampah, tidak informasi sampah. Dan yang terakhir kata Dubai, deeper happiness. Deeper happiness itu adalah kebahagiaan spiritual dan keberagamaan. Dan ini yang digagas oleh para pakar psikologi kebahagiaan di dunia. Persoalan yang paling penting di akhir zaman nanti adalah bahagia dan tidak bahagia seseorang. Dan itu tertanya berbasis pada nilai-nilai spiritualitas, ya, dan keberagamaan, praktik kesalehan seseorang. Yang ini tidak akan bisa dirubah sampai kapanpun. Panjenengan, saya informasikan ini ada penemuan yang terbaru. Ya, ada alat sebesar mini kulkas. Mini kulkas itu sudah bisa memproduksi air sehat dan air menyehatkan. Nanti suatu saat kandungan air yang kita konsumsi ini akan berkurang. Jadi ada alat sebesar mini kulkas itu sudah bisa membersihkan semua jenis air, termasuk jenis air seni. Ya, air seni ini nanti diolah di dalam alat dan teknologi baru itu dan bisa diminum, dan kualitas mineralnya tidak kalah dengan aqua dan sejenisnya itu. Air seni. Ini perkembangan teknologi yang terbaru. Dan ini sudah diproduksi massal di negara-negara Afrika dan Eropa. Sudah di Afrika itu kan kesusahan air. Daripada seperti itu, teknologi ini dihadirkan, diduplikasi di sana, dan ternyata air seni bisa diminum. Terus yang kedua, ini ada teknologi, ya, teknologi sebesar kotak makanan itu. Kotak makanan, kalau panjenengan punya putri, itu biasanya kan bawa bekal tuh ke playgroup atau ke TK bawa bekal. Sebesar itu. Dan itu bisa mendeteksi segala jenis penyakit termasuk obatnya dan kadar penyembuhannya. Coba bayangkan, hati-hati yang berprofesi dokter atau para medis, suatu saat dokter gak bahagia ya. Gak bahagia. Karena teknologi ini sudah ditemukan. Penyakit-penyakit akut itu bisa dideteksi, kapan sembuhnya, obatnya bagaimana, cara penyembuhannya bagaimana, sudah dengan sekadar cuma alat sekotak nasi. Karena itu negara dunia ini sudah tidak lagi disrupsi, tapi apa berlipat-lipat perubahannya sudah.
Istilah yang terkenal itu adalah eksponensial. Jadi tidak lagi disrupsi, tapi eksponensial. Itu sudah luar biasa perubahannya. Nanti suatu saat PLN itu tidak ada, karena ternyata cahaya matahari yang dikumpulkan 1 jam bisa menghidupi listrik selama 1 tahun. Jadi murah nanti itu. Jadi listrik ya sekarang mahal biarlah, karena tidak sampai di Indonesia. Dan ternyata di Eropa sudah ada itu. Jadi cahaya matahari 1 jam bisa menghidupi kita, listrik kita selama 1 tahun, dan itu tidak perlu bayar, gratis teknologi itu. Kalau panjenengan tidak pernah berubah, berpikir tentang masalah kuliah, saya panjenengan tertinggal sudah. Teknologi ini sudah semakin berkembang besar. Kalau panjenengan masalah-masalah beda kelompok, beda golongan, padahal itu adalah masalah furu'iyah, tidak masalah asasi, tidak masalah dasar, sudah itu tinggalkan itu. Kita itu kan selama ini menghabiskan energi, waktu, uang, pikiran, dan emosi kita untuk sekedar berebut kekuasaan, tidak. Saling melecehkan, tidak. Menebar hoax, tidak. Urusan saraf, tidak. Suku, agama, ras, antar golongan, dan politik. Makanya panjenengan saraf tidak ada ini. Panjenengan ini saraf tidak ada ini. Bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan panjenengan tidak saraf ya. Ayolah dewasa. Al-Firdaus harus menjadi pilot untuk ini. Ayo, sudahlah. Yang begini-begini selama itu standar, sudah ada yang ngurus itu. Nah, kita ini ternyata coba lihat FB kita itu, WA saja. Isinya apa? TikTok semua. Isinya tidak ada yang benar-benar membersihkan hati dan membersihkan pikiran. Yang lain sudah berpikir tentang teknologi, bagaimana bahagia. Kita berpikir masalah-masalah yang sifatnya tidak fundamentalis. Ada 3 rumus kebahagiaan dan berkelimpahan yang diajarkan oleh Al-Quran berdasarkan penerjemahan sekolah Islam. Pertama adalah positive thinking, ya, mindset. Mindsetnya harus dibentuk itu mindset. Tadi sudah jelas ya, ternyata nasib itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Jangan pernah berpikir yang tidak baik. Karena indalani abdi, saya bersama-sama hamba. Kalau dia berpikir buruk, ya sudah. Di sekelilingnya, energinya, produknya, hasilnya yang tidak baik-baik. Jangan pingin ya, setiap hari baru bangun tidur baca WA, waduh, sudah nyalak-nyalakan yang lain. Ini setiap hari panjenengan seperti itu. Coba, kalau tidak positive thinking, ini mindsetnya tidak terlatih, husnudzonnya tidak ditata, berbahaya. Dan itu berbahaya dan rusak diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang rusak adalah struktur diri kita sendiri, baik akal kita dan yang lain, itu akan menjadi rusak. Harus positive thinking atau mindsetnya ditata. Sudah, harus husnudzon saja. Jangan sampai setiap hari kita diisi diri kita itu totalitas 100%, mulai dari kepala sampai ke kaki isinya adalah ya ocehan dulu ya, yang tidak penting-penting. Harus positif thinking atau mindsetnya dirubah. Dalam bahasa agama disebut suhubat. Makanya inna ba'dadh dhanni ismun, ya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Apalagi itu belum tabayun, sudah direplay kemana-mana, sudah di-forward kemana-mana, nggak tabayun, panjenengan kena dosanya. Inna ba'dadh dhanni ismun, ya. Setiap sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya sudah, hindari yang su'udzon itu, hindari, karena itu adalah merusak panjenengan sendiri. Yang kedua adalah positive feeling, ya, positive feeling. Begini, setiap hari, ya, di dalam kacamata neuroscience atau neuropsikologi atau neuropsikoimunologi, otak kita ini selama 24 jam memproduksi 60.000 pikiran. 60.000 pikiran. Coba bayangkan kalau pikiran itu buruk satu-satu terduplikasi menjadi 60.000 pikiran. Makanya panjenengan berpikirlah yang selalu baik. Udah hindari buang. Jadi bangun tidur, duduk sebentar sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Panjenengan duduk sebentar berdoa sama Allah. Ya Allah, bahagiakan saya hari ini. Ya Allah, bebaskanlah saya hari ini dari pikiran-pikiran keji. Bebaskanlah saya ya Allah dari informasi-informasi yang tidak baik. Ya, berdoa itu, ya Allah bahagiakan saya hari ini. Limpahkan rezeki saya hari ini. Mudahkanlah segala urusan saya hari ini. Baru bangun, baru wudhu. Ya. Kenapa? Karena gelombang otak pada saat itu dalam kondisi theta. Kalau dalam kondisi theta, self affirmation atau sugesti yang positif itu akan menjadi nyata dalam kehidupan nyata.
Dan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Itu positif thinking, mindset. Coba 60.000 pikiran, kalau kita isi dengan yang kotor-kotor, bagaimana itu? Terduplikasi menjadi 60.000, panjenengan sehat, saya tidak sehat. Ya. Yang kedua adalah positif feeling. Positif feeling adalah percent. Syukur, ya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Itu menjadi jelas. Dan ternyata gelombang elektromagnetik daya jantung dan daya rasa itu kecepatannya 5.000 jauh lebih kuat daripada bahasa pikiran. Coba 60.000 dengan kali-kali 5.000. Makanya kan tidak boleh berprasangka buruk, suudzon itu tidak boleh, berkeyakinan tidak boleh, punya feeling yang tidak bagus itu tidak boleh. Makanya apa? Pasrah, syukur. Karena apa? Takdir setiap manusia, kata Nabi, 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi beserta isinya alam raya ini sudah diselesaikan oleh Allah. Takdir setiap makhluknya 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Karena itu apa? Kalau syukur ya Allah. Di dalam syukur, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Bahagia. Bahagia tidak mungkin panjenengan tidak bahagia. Karena itu apa? Feeling. Coba kalau feelingnya ini buruk, prasangkanya buruk, ada fitnah, ada ghibah, ada namimah, ada bisyahwah, ada quluzur. Bagaimana itu isinya? Tidak mungkin panjenengan bahagia. Saya yakin tidak mungkin. Karena kotoran semua itu isinya. Dan yang terakhir, motivasi. Jadi apa? Ikhlas, skill set. Itu harus dilakukan terus menerus. Karena apa? Kalau tidak ikhlas, kita tidak akan mungkin bisa istiqomah. Kalau panjenengan tidak ikhlas dan tidak diikhlaskan oleh Allah, tidak akan pernah hadir dalam liqah yang menyenangkan kali ini. Ya, tidak akan mungkin. Positif, motivasinya harus selalu positif. Jangan pernah punya motivasi terlalu berlebihan pengen dihargai orang lain, terlalu berlebihan pengen dimuliakan orang lain. Hindari. Karena apa? Tidak penting itu. Urusan ibadah itu adalah urusan kita dengan Allah. Apa standarnya? Ikhlas. Standarnya adalah ikhlas. Bagaimana agar berkelimpahan? Itu tadi bahagia. Bagaimana agar melimpah? Pertama adalah tulus. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ajaran dia taklim katanya. Ya taklim pengen tolabul ilmi atau pengen cuma kumpul dengan Al-Firdaus karena Al-Firdaus keren. Pengen apa? Tolabul ilmi apa kumpul karena likok nih keren nih likok nih. Ya niatnya ditata ya. Jangan-jangan nanti karena likoknya nih Al-Firdaus Masya Allah. Sehingga niatnya tidak karena Allah sudah. Karena hijratu ila Allah wa rasulih yang didapatkan adalah Allah dan Rasul. Kalau panjenengan pengen dapat suki, dapat suki. Kalau ingin dapat populer, dapat populer. Tapi ridha Allah wa rasulih tidak dapat itu. Ya tulus. Segala sesuatu harus tulus dilakukan karena Allah, lillah dan masalah. Yang kedua adalah fokus, totalitas. Sesuatu yang dilakukan secara fokus atau totalitas tidak akan mungkin tidak selesai. Pasti selesai. Apapun hajat Anda, panjenengan semua, kalau fokus terhadap itu terus dilakukan. Orang-orang yang berhasil membangun bisnis tidak terlalu banyak cabang pikirannya, bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Orang-orang yang melakukan bisnis tidak fokus di bisnisnya itu, dan itu digeluti bertahun-tahun, akhirnya menjadi sukses. Karena dia fokus. Kalau kita ngendak 1 bulan gagal ganti bisnis bang, 1 bulan gagal ganti bisnis bang, kapan sampainya? Perjalanan 1 mil diawali dari 1 langkah pertama. Perjalanan 1 mil akan sampai kita tempuh nanti diawali dari 1 langkah pertama. Kalau panjenengan tidak fokus untuk melakukan perjalanan itu, selesai di tengah jalan, tidak akan pernah sampai. Fokus, ya, itu totalitas. Dan yang terakhir adalah terus konsistensi dan istiqomah. Ya, ta'lim terus istiqomah. Ingin menjemput rezekinya Allah, terus beristiqomah. Jangan pernah tidak istiqomah. Karena sesuatu yang tidak dilakukan secara istiqomah, keberkahannya tidak ada. Keberkahannya tidak ada. Karena itu apa? 3 rumus kebahagiaan dan berkelimpahan ini berpusat pada diri. Makanya Rasulullah itu merubah dunia. Rasulullah unik. Beliaunya matang dulu. Setelah beliaunya matang, keluarganya dimatangkan. Ketika keluarganya dimatangkan, masyarakatnya, tetangganya dimatangkan. Ketika semuanya sudah matang, bangsa dan negara bahkan dunia matang karena Rasulullah. Bahagia negara
berpusat pada bahagia individu. Kalau panjenengan secara individu tidak bahagia, apalagi Indonesia tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin bahagia. Berpusat pada self. Self itu adalah diri. Apa? Konsep dirinya harus jelas. Konsep dirinya Muslim atau tidak. Konsep dirinya harus jelas. Yang kedua adalah self image. Citra dirinya seperti apa? Ya salah satunya ya, muslimah itu seperti apa? Harus jelas. Image, citra dirinya harus jelas. Terus kemudian self esteem, harga dirinya bagaimana? Harga diri, konsep diri, dan citra diri semuanya harus diatur secara seimbang, harmoni dan berkeseimbangan dan berkelanjutan. Itu berpusat pada self. Jadi panjenengan kalau ingin bahagia dan melimpah, tata dirinya secara totalitas. Kalau panjenengan pikirannya sih buruk, keyakinan sih buruk, motivasinya sih buruk, sudah tidak akan mungkin bahagia. Kalau panjenengan ikut pelatihan di hotel-hotel mewah, ya, 3 rumus kebahagiaan dan berkelimpahan berdasarkan prakteknya, tujuan 5 juta, 6 juta, 7 juta. Ya, dan saya sering, nah, ini untuk Al-Firdaus, yang penting mau datang ke sini. Ya, jadi berpusat pada konsep, self image dan self esteem. Prakteknya bagaimana? Perbaikan terus-menerus berdasarkan sikap dan niat. Jadi nanti seseorang itu tidak lagi dilihat. Nanti. You master apa? You sarjana apa? Tidak lagi dilihat nanti. Tetapi orang itu dilihat berkompeten atau tidak. Kalau di Eropa, di negara-negara maju, melihat seseorang itu tidak dititanya. Oh, titelnya ini doktor, master di bidang ini, profesor di bidang ini. Tidak. Yang dilihat itu adalah kompeten atau tidak. Harta profesor, harta doktor, kalau tidak kompeten di bidang itu, ya sudah tergilas. Apalagi sebentar lagi pasar bebas. Pasar bebas itu yang dilihat, you sarjana apa, you master apa, you doktoral di bidang apa, nggak penting. Yang penting you kompeten apa tidak. Dan ternyata kompetensi yang terbaik di dalam Islam, hatta sampai kapanpun, adalah sikap dan mental. Hulukun, Quran, alatnya Al-Quran. Makanya innama bu'itsu liutammima makariman. Jadi ternyata yang bisa membawa ada hubungan positif antara kesuksesan dan kebahagiaan seseorang terhadap sikap dan mental seseorang. Ada hubungan positif atau relasi positif antara kebahagiaan dan kesuksesan seseorang dengan sikap dan mental yang positif. Jadi ternyata sarjana tertentu tidak berkorelasi terhadap kebahagiaannya. Ternyata sarjana tertentu tidak berkorelasi terhadap kesuksesan seseorang. Berdasarkan hasil riset bertahun-tahun yang menjadikan seseorang itu sehat, yang menjadikan seseorang itu sukses dan bahagia lahir batin, itu berkaitan dengan sikap dan mental. Ada orang-orang tidak sarjana tapi kaya raya banyak. Coba lihat pemimpin-pemimpin besar. Hatta Rasulullah itu pernah ngaji tidak? Rasulullah itu pernah ke kampus tidak? Tidak pernah. Bahkan Rasulullah diklaim sebagai ummi, tetapi dia mampu merubah dunia dan bukan sembarangan. Karena itu panjenengan apa? Yang paling penting itu sikap dan mental, tidak berkorelasi terhadap pendidikannya. Ya ada sarjana, master berkali-kali, melarat ya banyak. Tetapi dia cuma lulusan SD tapi memiliki sikap mental yang bagus, jujur, amanah, bertanggung jawab, banyak yang kaya. Pemimpin-pemimpin besar dunia ternyata banyak yang gagal di pendidikan. Bukan berarti panjenengan tidak boleh sekolah, ya. Tidak boleh sekolah. Coba yang punya orang-orang terkaya di dunia, yang punya Microsoft, yang punya Tesla, yang punya Android, yang punya iPhone, yang punya FB, yang jenengan pakai untuk marah-marah setiap hari. Coba jenengan lihat. Siapa itu? Dan orang-orang yang gagal pendidikannya semua DO, tapi sikap dan mentalnya dia tidak pernah berhenti untuk terus melakukan yang terbaik. Sikap dan mental ternyata berkorelasi positif terhadap kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Apa yang perlu diajarkan di dalam Islam? Pertama, istighfar yang banyak. Kita tuh banyak bacanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Perbanyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dirasakan istighfar, ya. Dan ketika kita beristighfar dengan khusyuk dan tulus, ternyata Allah akan menghadirkan hujan dari langit
terus kemudian kita diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Istaghfiru rabbakum. Yang kedua adalah salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Pengen kaya, pengen bahagia, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Jelas kok, Islam itu standarnya jelas. Justru yang di luar Islam tidak jelas standarnya. Terus kamu pengen bahagia kalau Islam, perbanyak aja istighfar. Kamu pengen bahagia, sholatmu ditata yang benar. Di awal waktiha. Jadi di awal waktu, apalagi berjamaah. Apalagi dilakukan 40 hari. Insya Allah semua hajat akan terijabah berturut-turut 5 waktu dilakukan berjamaah. Kalau bunda-bunda tidak mungkin 40 hari bisa. Ya. Kalau bapak-bapak insya Allah bisa 40 hari sholatnya. Tetapi niatnya apa? Jangan lihat. Ada beberapa sahib saya tanya, buat apa sholat berjamaah di awal waktu terus sampai tidak ini, ada masalah pun ditinggal, ada kesulitan apapun, ada kesibukan apapun ditinggal. Kenapa? Saya ingin sugih. Paham ya? Dapatnya sugih, tapi tidak dapat ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, sugih pasti dapat. Ya sholat tidak ditinggal, jangan pernah ditinggal. Yang ketiga adalah sedekah. Wa anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Jadi ternyata uang, harta yang dikasih itu diganti berlipat-lipat oleh Allah. Dikalikan 700 kali, 7.000 kali, hatta tidak terhingga. Makanya Nabi mengatakan, pengen kaya, ya banyaklah memberi. Pengen tidak kekurangan uang, sering-sering kasih uang. Pengen tidak kekurangan makan, sering-sering kasih makan. Makanya Rasulullah salah satunya mengatakan, khairukum at'amu ta'am wa raddas salam. Sebagus-bagus kamu adalah orang yang sering ngasih makan dan sering mengucapkan salam di antara sama muslim yang satu dengan muslim yang lain. Khairukum at'amu ta'am. Jadi ternyata untuk menjadi hamba Allah yang terbaik ada banyak cara. Salah satunya adalah khairukum at'amu ta'am wa raddas salam. Ternyata memberi makan itu sederhana. Tidak yang misalnya yang kita kasih, yang kita makan hari ini kita kasih ke yang lain. Sederhana, tetapi menjadi darah dan daging. Makanya selama orang yang kita kasih makan itu, selama masih hidup, doa hajat kita masih tertanam di setiap cip tubuhnya orang-orang yang kita kasih makan. Karena itu orang-orang tua dulu, ya, kalau kita bersilaturahmi ke rumahnya beliau itu, makan dulu ya, jangan pulang dulu nak, adanya sedikit aja. Panjang umurnya, anaknya soleh dan solehah, penyakit keras tidak. Sekarang, kata aku kadang tidak ada itu di ruangan. Cobalah kasih, ternyata makan itu luar biasa. Dan ternyata ngasih sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah sekali habis. Salah satunya adalah makanan. Kalau panjenengan sedekah yang paling bagus, yang paling mulia, itu sedekah itu kalau bisa langsung diberdayakan atau habis. Apa kalau tidak makan? Kalau panjenengan kasih uang, belum tentu dibuat makan, buat beli rokok juga bisa. Makanya kasih makan, sedekah, dan sedekah sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, kata Al-Quran dan As-Sunnah, haji atau umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah li'annahuma yanqiyani al-faqri wal dunya. Kalau sudah bisa umrah, insya Allah panjenengan semua kita doakan bersama-sama mudah-mudahan umrah semua, haji semua. Dan ternyata orang-orang yang sudah umrah tidak akan mungkin melarat, tidak akan mungkin. Karena tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah antara haji dan umrah li'annahuma, karena keduanya yang kianil fakri wa dzulum, menghapus kemelaratan dan dosa. Enak umrah. Mudah-mudahan bisa umrah bersama-sama Al-Firdaus. Jadi kalau bisa umrah, insya Allah. Makanya artis itu nakal artisnya. Tetapi yang niatnya juga nggak benar. Ketika dia jobnya sedikit, umrah dulu deh. Pulang-pulang rame lagi dia jobnya. Tetapi yang itu tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya dia karena dapatnya jobnya dikasih oleh Allah berlimpah-limpah jobnya. Kalau bisa panjenengan jangan lihat cuma pengen sugih atau diampuni dosanya, tetapi pengen dapat ridha Allah. Kalau sudah dapat ridha Allah, insya Allah panjenengan akan dapat apa-apa. Yang paling penting begini, di dalam diri kita, di dalam kehidupan setiap pribadi muslim, yang paling penting adalah dasar yang perlu diperhatikan dan dijemput itu adalah ridha Allah. Ternyata amal kita
amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, umrah dan haji kita tidak mampu menjamin masuk ke dalam surganya Allah. Tidak mampu menjamin. Yang menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah itu adalah kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih sayang Allah berarti di dalamnya ada ridha Allah. Makanya karena itu ya sudah, simple Islam itu. Sudahlah, modalnya apa? Kalau ingin bahagia dan berkelimpahan, istighfar yang banyak, sholat dijaga, sering memberi, dan yang terakhir kalau punya rezeki lebih dan sudah apa namanya hukumnya wajib atau sunnah, ya segera umrah atau haji. Insya Allah itu sudah cukup. Saya kira ini perdamaian. Sebelum kita berdalam dengan materi-materi yang lain, ya, ada banyak materi menarik yang sebenarnya itu adalah untuk struktur kepribadian individu untuk menjadi pribadi yang muslim dan islami, tidak sekedar slogan islami, tidak sekedar identitas islami, tetapi benar-benar menjiwai jiwa raganya dia benar-benar muslim atau muslimah yang benar-benar tidak bisa diganggu oleh yang lain karena prinsip dasar sikap dan mentalnya sudah kuat. Kenapa? Berbasis pada amaliyah Al-Quran dan As-Sunnah dan berbasis pada amaliyah yang sudah tidak dilakukan lagi. Ada pertanyaan terkait dengan keberlimpahan dan kebahagiaan ini? Atau sudah terlalu jelas? Terlalu jelas ya, sampai tidak ada yang bertanya. Saya yakin Al-Firdaus pintar-pintar semua. Insya Allah Al-Firdaus. Ya Mbak, saya begini. Karena saya ini masuk dalam asosiasi. Pertama ini adalah tugas saya untuk dakwah Islam di dalam psikologi Islam. Terus panjenengan itu biar bahagia. Taklim itu biar tidak tegang. Taklim itu harus membahagiakan. Ya tidak tegang. Jadi ternyata tadi di Islam itu tidak cuma urusan fikih. Banyak yang tadi. Apa tadi? Ada fikih apa banyak sekali di Islam itu. Jadi Islam itu tidak cuma masalah fikih. Ada kalam, ada Quran hadis, ada tasawuf, ada usul fiqh, ada ulumul nahw, ilmu balaghah, mantik dan yang lain-lain, sirah nabawiyah banyak. Jadi panjenengan kalau belajar Islam jangan cuma fikih. Kalau cuma fikih kering panjenengan. Kering. Akhirnya apa? Setiap melihat sesuatu benar dan salah. Coba lihat hakim. Hakim setiap memutus sebuah perkara, pertimbangannya tidak sekedar pasal-pasal. Ada ibu-ibu nih lagi menyusui. Karena suaminya tidak ada, dia piatu misalnya atau yatim, sehingga anaknya tidak bisa menyusui karena kesibukannya menyusui, sehingga cari manusia dan bekerja untuk anaknya tidak bisa karena tidak ada pekerjaan. Akhirnya terpaksa dia mencuri. Secara pasal-pasal dia kena hukum kan? Secara pasal-pasal dia kena hukum. Karena apa? Karena sudah nyata, CCTV-nya sudah jelas, iya mencuri sudah. Berdasarkan pasal-pasal, berdasarkan hukum, murni hukum, ya sudah pasti dia akan ditaruh di bui karena dia bermasalah. Tetapi pertimbangannya apa? Moralitas, ada adab. Ya Allah kasihnya, dia mencuri karena bayinya menyusui, tidak punya uang untuk beli susu. Akhirnya keputusannya tidak dihukum dia. Karena apa? Karena dia mencuri. Karena pertimbangan etika, moralitas, budaya dan yang lain-lain. Begitu juga panjenengan ketika belajar Islam, jangan sekedar syariah, jangan sekedar fikih. Kalau fikih akhirnya ya sudah wajahnya tegang. Tidak sah. Haram itu. Bid'ah, ya. Hati-hati. Jadi ternyata di dalam Islam itu tidak sekedar fikih. Jadi ada banyak hal. Yang kedua, di sekitar kita, kalau ayat-ayat kauniyah, psikologi ada, biologi ada, antropologi ada, sosiologi ada, dan macam-macam itu. Dan semuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik itu sifatnya Qur'aniyah maupun kauniyah. Yang sifatnya dinullah maupun sunatullah. Karena itu sudah pelajari semua biar bahagia. Biar bahagia. Dan ternyata Islam ini menyenangkan. Saya semakin masuk ke dalam Islam, ya Allah, ada yang tidak ada. Ada semua di dalam Islam. Cuman panjenengan selama ini membatasi kan? Ya, membatasi. Kalau dibatasi pada sekedar fikih, waduh, ya sudah halal haram. Kalau sudah halal haram saja, ini benar dan tidak salah, menjadi kaku kehidupan itu, tidak akan mungkin panjenengan bahagia. Dan itu nampak pada wajahnya. Coba wajah-wajah fikih. Kalau panjenengan ketemu teman, ini wajah-wajah fikih. Wajah-wajah fikih apa? Tekan, menakutkan gitu. Ada yang lain, wah ini wajah-wajah psikologis. Wajah-wajah psikologis. Paham ya? Jadi saya kira Islam itu luas, rahmatan lil alamin, semua sendi kehidupan ini sudah diselesaikan oleh Allah.
di dalam Al-Quran maupun kauniyah Allah. Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya tambah sedikit. Jadi monggo. Salam. Pertama, kalau ingin selalu tahu positif thinking, untuk bisa melakukan positif thinking, paling tidak knowledge harus benar. Biasakan menjadikan ketika membaca sebuah rujukan, tidak satu rujukan, adalah rujukan-rujukan pembanding yang tidak menjadi fitnah. Tidak semua salah untuk media massa mainstream. Media mainstream itu adalah media-media yang sudah terstandar, ya, media mainstream. Sesekali panjenengan harus merujuk kepada media mainstream, terletak ini adalah pro atau tidak ke panjenengan, karena mereka sudah punya standar yang sifatnya adalah standar global. Jadi kalau panjenengan ingin tahu tentang kebaikan Al-Firdaus, jangan cuma mendapatkan informasi dari orang-orang Al-Firdaus, pasti dibaik-baikin tuh Al-Firdaus, ya. Coba cari pengetahuan Al-Firdaus dari orang di luar Firdaus, seimbang tuh. Ketika panjenengan membaca tentang sebuah informasi, jangan sekedar dari informasi yang anti pemerintah. Juga sesekali panjenengan harus membuka diri, tidak ada blocking mental. Ya, kalau panjenengan blocking mental ya sudah semuanya baik dikira buruk sudah. Makanya wujud dalam keburukan semua, isinya dunia ini buruk semua. Nah, dan itu yang rusak adalah diri kita sendiri. Pertama knowledge-nya harus dipahami, harus berbahagia, tidak boleh blocking mental. Kalau panjenengan blocking mental, wah ini dari sini nih tidak sesuai dengan tidak. Kalau panjenengan tidak terbuka, tidak open mind, tidak akan mungkin panjenengan akan bisa bijaksana di dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum atau kehidupan ini. Orang-orang yang bijak itu adalah orang-orang yang seimbang. Panjenengan tidak akan mungkin bisa bijak mengambil sebuah sikap kalau panjenengan knowledge-nya pun tidak seimbang. Wah, nulis Al-Firdaus, you dapat dari mana informasi tentang Al-Firdaus? Al-Firdaus, nggak fair. Nanti satu, jadi knowledge-nya harus seimbang. Informasi dari apapun harus ditahu. Panjenengan nanti akan terbuka dan digerakkan hatinya oleh Allah mana yang paling baik dan mana yang benar-benar buruk. Itu panjenengan nanti akan kelihatan, akan terasa sendiri digerakkan oleh Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya sudah, yang sekiranya tidak sesuai dengan batin atau kata hati atau feeling, ya, atau kehendak kita atau hati kita, ya sudah, wah ini tidak sesuai dengan hati nurani saya, tinggalkan. Kalau ditinggalkan akhirnya menjadi detox, jangan dikumpulkan jadi sampah semua. Nah, kadang kita itu kalau di screening isi kita itu adalah sampah semua, ya, mulai dari atas sampai ke bawah isinya sampah semua. Karena apa? Informasi-informasi yang tidak penting kadang kita terima mentah-mentah, tidak perlu tabayun, nggak penting tabayun. Padahal dalam Islam wajib tabayun itu. Jangan sampai nanti informasi itu diterima dari orang-orang yang fasik, kelihatannya benar, pada dasarnya kadang tidak benar tuh, kelihatannya benar. Maka tabayun itu penting. Untuk bagaimana kita tidak bisa tabayun, tidak bisa Ustaz, bagaimana? Ya tadi informasi yang dibaca itu jangan cuma dari satu sumber. Begini, logika sederhananya begini. Jarak kita dengan Rasulullah berapa tahun? 1440 berapa sekarang? Hijriah 1443 Hijriah sekarang. Berapa ribu tahun jarak kita dengan Rasulullah? Riwayat yang dari Rasulullah sampai ke kita jaraknya ribuan tahun. Dengan cerita yang sama, kasus yang sama, 212 diberitakan berbeda antara Metro TV dengan TV One. Satu hari itu berita yang sama, tetapi angle beritanya berbeda. Yang satu baik-baikin, yang satu jelek-jelekin. Apalagi jarak kita dengan Rasulullah ribuan tahun. Mungkin tidak riwayat itu dipolitisir,
Mau satu hari aja berita dipolitisir banyak, apalagi jarak kita dengan Rasulullah. Makanya ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang dipelintir untuk kepentingan politik tadi, untuk kepentingan syarat, suku, agama, ras, antar golongan dan politik. Kadang dipelintir-pelintir itu. Padahal asbabun nuzulil ayat, asbabun nuzulil surah, ya, asbabul wurudil hadis tidak sesuai, maksudnya tidak seperti itu sebenarnya, tapi dipaksakan untuk menafsirkan itu untuk kepentingan kelompok. Kalau panjenengan tidak terbuka, tidak open mind terhadap semua informasi, panjenengan terjebak. Yang salah siapa? Yang rusak siapa? Ya kita sendiri. Yang pertama itu benar. Ya, jadi knowledge-nya harus dipertajam dulu. Kalau kita punya knowledge, misalnya contoh knowledge yang paling sederhana. Kalau kamu sakit kepala, rujukannya paling tidak oskadon. Itu knowledge kan? Punya pengetahuan tentang oskadon, minum oskadon karena keyakinan akhirnya sembuh. Meskipun itu obat itu adalah wasilah kesembuhan, bukan menyembuhkan, wasilah kesembuhan. Sudah, itu knowledge. Paling tidak punya knowledge. Kalau kita punya knowledge misalnya, di antara kita sampai hari ini berbeda pendapat tentang masalah vaksin sampai hari ini. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya knowledge-nya itu harus dipahami secara seimbang. Kalau panjenengan dari yang tidak suka vaksin, ya akhirnya sedang tidak bijaksana, tidak vaksin. Ya, padahal sebenarnya vaksin ini adalah dunia global terpenting, terlepas dari kepentingan politik global dan yang lain-lain. Bagaimanapun secara ilmiah vaksin itu memang mampu menjaga. Terus kemudian kembali kepada nafsi-nafsi, enggak, saya tidak vaksin. Itu adalah urusan kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita punya knowledge yang benar, nanti akan bijaksana mengambil sebuah sikap. Terus tadi keyakinannya sudah yang tidak sesuai dengan hati nurani hilangkan. Dan yang terakhir yang diajarkan di dalam Islam, mindfulness. Nanti mindfulness panjenengan bisa lakukan di dalam i'tikaf, bisa lakukan di dalam zikir atau tadzakkur, bisa dilakukan ketika sholat. Itu mindfulness. Mindfulness, kalau Ustaz saya sudah sholat, ya sudah tafakkur aja, i'tikaf aja. Bagaimana i'tikaf di dalam Islam? Duduk sila, menghadap ke kiblat, terus kemudian dihayati diri sendiri. Ya Allah. Mindfulness. Mindfulness itu sadar betul. Oh iya, yang menjadikan saya tidak bahagia di sini. Ya, jadi kita itu bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Apa sih yang menjadikan saya tidak bahagia itu? Oh, ternyata saya punya pikiran yang negatif terhadap suami saya. Ini kayak yang menjadikan saya tidak bahagia. Apa ya yang menjadikan saya bahagia? Mindfulness. Sadari betul apa yang menjadikan kita bahagia dan harus jujur. Jangan dicari-cari. Nah, mindfulness di dalam Islam bisa dilakukan dengan sholat, bisa dilakukan dengan zikir, bisa dilakukan dengan i'tikaf, tafakkur maupun tadzakkur. Itu bisa. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan orang lain jangan banyak tahu. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak bisa beristighfar, sebut nama Allah dengan tulus. Ya Allah, ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang mukmin yang dia hatinya halus dan sendu itu adalah ketika dia menyebut kalimat jalalah atau kalimat Allah, dia bergetar hatinya, merinding dan menangis. Jangan membaca istighfar, merindingnya berapa kali selama seumur hidup? Merindingnya berapa kali? Jangan-jangan tidak pernah merinding, Ustaz. Luar biasa. Tidak pernah merinding. Nah, ternyata ketika merinding menangis. Ketika sudah menangis, detok penyakitnya keluar, solusi datang dari Allah. Jadi sudah ngomong aja sama Allah, ya Allah ada masalah, langsung curhat ke Allah. Jadi itu mindfulness yang diajarkan di dalam Islam, baik itu tafakkur, tadzakkur dan yang lain-lain. Produknya apa? Membaca Al-Quran, zikir, sholat, salawat dan yang lain-lain. Ibu-ibu yang saya hormati, happiness is the ultimate concern and currency. Dan ternyata kebahagiaan itu adalah alasan terdalam dari semua aktivitas ini. Ditanya, Pak, kenapa bekerja lebih dari 1 jam? Saya ingin mengumpulkan harta agar saya bahagia. Nah, kenapa harus kuliah di universitas unggulan? Saya ingin punya uang yang banyak, saya ingin menguasai baik dunia. Kesimpulannya apa? Ingin bahagia. Apa sih yang panjenengan cari dalam dunia ini kalau tidak bahagia? Ujungnya itu bahagia. Panjenengan banyak duit, kita semua banyak duit. Kalau tidak bahagia, percuma duitnya. Rumah mewah, mobil banyak, ya.
terus kemudian umrah berkali-kali, tetapi tidak pernah berhusnudzon terhadap ketetapan Allah, tidak akan pernah mungkin bahagia. Ending dari semua kehidupan manusia itu adalah bahagia. Karena itu positif psikologis atau para pakar psikologi kebahagiaan, ya, dan ternyata Islam itu zaman disrupsi, zaman perubahan, zaman teknologi, informasi, perubahan zaman kayak gimana pun tidak ngaruh bagi Islam. Karena apa? Karena sudah prinsip dasar setiap Muslim itu sudah diajarkan dalam Islam. Ya, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Karena itu yang saya sampaikan. Dan kemudian cara hidup manusia itu bertambah 2 kali lipat. Kalau sekarang usia harapan hidup seseorang itu antara 80 dan 100, ya 100 tahun. Suatu saat tinggal menunggu lagi 10 tahun ke depan, banyak orang yang berusia 10 tahun, 120 tahun itu banyak. Kenapa itu? Karena mereka sudah sadar dengan teknologi, sadar dengan kesehatan, sadar dengan pola makan sehat, sadar dengan mencari yang halal, sadar tentang hal-hal yang sifatnya riba dan yang lain-lain. Sudah sadar semua. Karena apa? Umurnya panjang. Umurnya panjang. Ya, tadi ada kotak, ya air bersih semakin langka 20 tahun ke depan, ya. Harga listrik sudah semakin murah karena 1 jam sumber energi, ya 1 jam sudah bisa menghasilkan jumlah energi yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia selama 1 tahun. Itu sudah jelas. NASA, ya, sanggup mengucapkan semua kode enkripsi atau password secanggih apapun dalam waktu sangat cepat. Jadi panjenengan punya password, punya enkripsi, itu sebentar lagi bisa dideteksi dalam waktu sekian detik. Jadi rahasia itu tidak ada lagi nanti. Rahasia itu tidak ada lagi. Sekitar 20 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sekarang sudah ada tuh, keluar Tesla itu. Tesla sekarang keluar. Jadi nanti tidak perlu supir. Profesi supir suatu saat terancam. Kenapa supir? Ya tidak penting karena teknologi sudah bisa memilih sendiri. Teknologi sudah bisa memilih sendiri dan menyimpan informasi 700 MB per detik. Jadi kejadian di sekitarnya mampu direkam dengan sangat jelas. Nah, gitu ya. Jadi sangat jelas. Jadi rahasia itu sudah tidak ada nanti karena teknologi itu sudah ada. Kemarin kan tidak ada YouTuber, profesi YouTuber, profesi buzzer kan juga tidak ada. Sekarang buzzer banyak, ya. Buzzer itu sudah tidak lagi asing sekarang. Ya, ada profesi-profesi baru yang muncul kemudian yang pada waktu itu tidak ada. Jadi dunia ini sudah bekerja secara disrupsi dan eksponensial. Ini era kecemasan. Makanya saya mendorong panjenengan harus segera bahagia. Tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Ya, tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Dalam 7 tahun ke depan terdapat 3 perusahaan satelit mikro yang bisa merekam seluruh kejadian di muka bumi dengan resolusi 1 meter persegi. Coba, artinya sudah tidak ada lagi gradasi. Jadi kita bisa melihat Eropa itu 1 meter persegi sudah bisa melihat. Lihat detail-detailnya Eropa di mana kampungnya sudah bisa kita lihat. Jadi suatu saat tidak ada lagi rahasia. Panjenengan saja kalau sekarang masih pakai Android, panjenengan masih kelacak gitu. Pakai Android. Ya, hati-hati WA-nya dilacak sama buzzer. Apalagi masih pakai smartphone. Smartphone itu dimanapun sekarang pencurian dimanapun kedetek sekarang dimana pencurinya. Nah, tidak cuma CCTV, tapi sinyal yang dibawa dia sudah bisa kedeteksi. Nah, dan ini bukan bohong ini. Nah, ini disebut sebagai Donald, ya Dr. Donald Caronto, Direktur Johnson, ya Center of Entrepreneurship dan Innovation. Dan ini sudah terbukti. Ini dari salah satu universitas terkenal di Cali Business di Amerika. Ini sudah memprediksi ini dan ternyata sudah betul. YouTuber dulu tidak ada, sekarang banyak memprofesi YouTuber. TikToker juga banyak sekarang. TikTok, sampai joget-joget dapat duit. Ya, kan banyak. Makanya bantu dengan ayo segera bahagia. Ada, ya, dunia saat ini sedang dan cepat berubah secara eksponensial. Ya, perusahaan, pebisnis, profesional, komunitas, individu atau siapapun dituntut untuk bergerak cepat mengantisipasi kalau tidak tertinggal jauh. Pola pikir pun harus direvisi, ya. Tidak logika lokal dan dunia, tapi global dan eksponensial. Makanya saya kan sering mati-mati, jangan bersaing terhadap sesama muslim, keliru. Bersainglah dengan di luar muslim. Kalau bersaing secara linear antara muslim yang satu, antara dikok yang satu dengan dikok yang lain, antara majelis taklim yang satu dengan majelis yang taklim yang lain,
Terus nggak zamannya sekarang, nggak zamannya. Karena apa? Suatu saat panjenengan akan tertinggal. Ya, apa internalisasi? Apa yang harus dilakukan? Jika modal berkelimpahan dan bahagia itu, yaitu tadi abundance mindset, abundance mindset, abundance skill set. Jadi bagaimana abundance mindset atau positive thinking? Memandang diri sendiri ini sudah baik atau belum? Kalau belum baik, perbaiki dulu. Terus memandang orang lain baik apa buruk? Ya, kalau masih buruk berarti kita sendiri hakikatnya adalah tidak baik. Memandang dunia secara positif, jangan lagi tidak positif. Terus resepnya dia apa? Mindfulness. Ya, salah satunya zikir, salat, gratefulness, compassion. Compassion itu ada terus kita berkeyakinan baik, melakukan yang baik dan tidak sedikit pun kita kasih pikiran hati kita dan motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus abundance skill set. Apa yang perlu dilakukan? Kolaborasi. Jadi suatu saat kalau ingin besar Islam itu Majelis Taklim Al-Firdaus berkolaborasi dengan majelis taklim yang lain. Jangan saling menungging, ya, jangan saling menungging, kolaborasi. Ya sekarang itu zamannya zaman kolaborasi. Kalau panjenengan tidak berkolaborasi, ketinggalan jauh. Yang kedua adalah kreasi. Harus ada sesuatu yang sifatnya baru, novelty, ada punya nilai kebaruan. Yang terakhir adalah upgrading, selalu diupdate. Ya, jiwa mental diri kita itu selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Ini prinsip dasarnya, semuanya berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Saya ini cuma meyakinkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbasis pada ilmiah. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak pernah bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya adalah ilmiah. Saya kira sudah. Ya. Ada yang bertanya lagi? Satu lagi deh, silakan. Satu lagi yang bertanya. Habis itu kita sudahi. Kurang 10 menit. Ya, ada yang tanya. Terlalu menyenangkan Ustaz materinya. Terlalu menyenangkan sampai lupa sama mau tanya apa, semuanya penting. Ya. Nah, itulah salah satu adalah dampak energi yang dimunculkan. Kalau saya kemana-mana, yang harus saya tekankan, mohon maaf lahir batin, umat Islam harus bersatu dan umat Islam harus bahagia. Makanya saya bekerja keras kemana-mana. Yang biasa tengkar, bagaimana caranya tidak tengkar. Nah, saya berlomba-lomba untuk itu. Kita ini sudah tertinggal jauh. Kalau tidak segera kita lakukan itu, kita akan tergilas dengan kondisi yang sangat cepat dan merusak ini. Jadi era kita saat ini kan era kecemasan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan cepat, kita tertinggal jauh. Dan Islam itu bukan namanya nanti kalau kita tidak ada. Jadi saya terus kemana-mana, saya berharap siapapun yang saya datangi harus bahagia. Karena ternyata esensi dari kehidupan manusia itu adalah intinya adalah bahagia. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Panjenengan mau belajar energi psikologi? Ya. Belajar energi psikologi dengan cara mindfulness. Mindfulness itu nanti sila menghadap ke kiblat atau menghadap kemanapun. Nanti cari ruangan yang sekiranya sirkulasi udaranya bagus, ventilasi udaranya bagus. Ini adalah gabungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kedokteran dan psikologi. Terus kemudian sampai duduk sila. Panjenengan bunda-bunda semua duduk sila. Setelah duduk sila, terus kemudian rasakan menyebut nama Allah dari hati, jangan dari akal. Selama ini kan kita membaca zikir bukan berzikir. Banyakan dari kita itu adalah membaca zikir bukan berzikir. Panjenengan sholat itu kan membaca zikir apa berzikir? Padahal sholat itu adalah berzikir. Tetapi banyak di antara kita membaca zikir bukan zikir. Bagaimana agar kita bisa berzikir? Berzikir itu adalah mengingat zat yang dicintai. Tafakur itu berpikir tentang zat yang dicintai. Kalau tadakur itu mengingat zat yang dicintai. Kalau panjenengan ingin mengingat zat yang dicintai, coba panjenengan punya memori kan tentang zat yang dicintai. Selama ini kita zalim kepada Allah. Sudah bertahun-tahun hidup kita sampai sekarang ini, kita tidak pernah mengingat Allah. Banyak di antara kita penghambaan kita kepada Allah palsu. Berapa kali kita yang mengingat Allah dalam waktu satu hari? Kita itu membaca ingatan, bukan ingat.
Karena itu duduk sila, yuk tangan ditaruh di atas pahanya. Boleh begini, terserah yang menjadikan bajingan. Kita belajar energi psikologi, kita buang tentang hal-hal yang buruk dari kita. Kita buang semua, karena itu adalah merusak kehidupan kita. Kalau kita ingin bahagia, riset diri kita untuk semuanya positif, baik lahir maupun batin. Caranya duduk. Setelah itu tarik nafas pelan-pelan, ya, buang. Sekali lagi tarik nafas pelan-pelan, ya. Tahan di diafragma, tahan di perut, ya. Buang. Dengan hitungan sekarang, dengan hitungan biar agar masuk. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Sebut nama Allah dengan tulus di dalam hati. Allah, Allah, ya Allah. Buang. Ya, sebelum beristighfar dan sebelum kita melakukan tarik nafas yang selanjutnya, kita beristighfar dulu di dalam hati. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tarik nafas. Tahan di diafragma. Sebut nama Allah dengan tulus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buang pelan-pelan, buang pelan-pelan. Kita bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas. Tahan di diafragma. Sebut nama Allah dengan tulus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buang pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami minta. Hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan di diafragma. Sebut nama Allah dengan tulus dan khusyuk. Ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Buang pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tenangkan pikiran. Tenangkan pikiran. Rasakan kehadiran Allah di sekitar kita. Bahwa Allah itu dekat. Selama ini tidak kita pernah sebut Allah. Selama ini kita sering melupakan Allah. Sebut nama Allah dengan tulus. Ya, bacakan tahlil dengan baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan di diafragma. Sebut nama Allah dengan tulus. Allah, 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 Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah. Buang pelan-pelan. Ya Allah, minta sekarang minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan dengan Allah terhadap semua persoalan, terhadap semua masalah yang kita hadapi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas. Tahan di diafragma. Sebut nama Allah dengan tulus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Hayyu Qayyum, ya Allah, birahmatika astaghfir. Tarik nafas dengan tulus.
Sebut nama Allah dengan tulus. Tahan di diafragma. Allah, Allah, Allah. Tuhan. Terakhir minta kepada Nabi, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Minta wasilah perlindungan kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Tarik nafas. Tahan di diafragma. Sebut nama Allah dengan tulus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang Allah sudah dekat. Mohon pertolongan sama Allah. Berdoa kepada Allah. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salih. Astaghfirullah Allahumma Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjenengan buka mata semua. Yang seperti ini harus dilakukan secara rutin. Kalau panjenengan ingin berdoa, ada getaran dari Allah, dan nanti insya Allah akan mudah dijawab. Ini energi psikologi. Dan ternyata Allah itu kalau kita panggil dengan tulus, Allah itu datang dengan segera. Jadi Allah kalau kita berlari, kalau Allah kita melangkah menemui Allah, dan ternyata Allah jauh lebih cepat sudah berlari menemui. Tetapi selama ini tidak pernah kita sebut, tidak pernah kita ajak bercengkrama, tidak pernah kita ajak untuk berdiskusi, tidak pernah kita ajak curhat. Padahal Allah sudah dekat. Wa ana qaribun min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, ana qaribun min hablil warid. Saya lebih dekat dari ulat leher kalian mau minta apa? Pasti aku kabulkan. Tapi selama ini banyak di antara kalian yang tidak minta. Selama ini kalian sombong, tidak pernah meminta kepada. Karena itu lakukan. Insya Allah ini adalah solusi yang terbaik. Ini adalah energi psikologi yang dalam Islam. Dengan penyembuhan saja. Kalau ini panjenengan berlatih terus, insya Allah salatnya akan menjadi khusyuk. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.